Pada zaman dahulu, hiduplah seekor burung yang sangat besar. Kecepatan terbangnya tak tertandingi oleh burung lain dimanapun. Suatu ketika, sang burung terbang di atas sebuah pulau yang tandus. Burung itu tidak sengaja menabrak salah satu puncak gunung, sayapnya patah, lalu ia jatuh dan meluncur di kaki gunung. Letaknya tidak jauh dari puncak gunung tersebut. Tahu dirinya tidak akan bisa terbang lagi, sang burung memutuskan untuk mencari tempat untuk bersembunyi di dalam sebuah gua. Setelah bertahun-tahun lamanya, ada seorang pengembara melintas di depan gua. Lalu ia berteduh karena kehujanan. Sang burung berkata, "Hai pengembara, lihatlah diriku. Tubuhku sudah sangat lemah. Apabila aku mati nanti, ambillah seluruh bulu di sayapku. Taburkanlah bulu-bulu itu di atas pegunungan yang tandus ini. Suatu hari nanti akan tumbuh pepohonan yang sangat indah. Engkau dapat memanfaatkannya sebagai bahan obat-obatan, sehingga engkau dapat membantu orang yang sakit dan membutuhkan pertolongan." Pinta sang burung dengan suara yang semakin melemah. Setelah beberapa tahun lamanya, si pengembara itu melintas di sekitar pegunungan yang telah ia taburi bulu-bulu sang burung. Ia sangat terkejut melihat pepohonan yang tumbuh subur di atas pegunungan yang tandus itu. Lalu, sesuai pinta sang burung, si pengembara mengambil dedaunan dari pohon itu untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit di kampungnya. Meskipun ini hanyalah sebuah cerita fiksi biasa, cerita pendek ini mengisahkan asal-muasal sebuah tanaman yang tumbuh subur di sebuah pulau yang bertanah tandus. Berkaitan dengan kisah tersebut, di ujung timur Indonesia ada sebuah pulau yang tidak terlalu besar luasnya, namun memiliki sebuah keunikan alam sendiri. Pulau ini ditumbuhi oleh pepohonan hijau di atas pegunungan yang bertanah tandus di sepanjang mata memandang. Kami rasa ini adalah sebuah pulau yang diceritakan dalam cerita pendek tersebut. Berkaitan dengan pulau tersebut, suatu ketika ada seorang berkebangsaan Prancis bernama Louis de Bougainville telah melakukan penjelajahan hingga ke pulau eksotik ini pada tahun 1766. Ia bahkan menceritakan pengalamannya dalam sebuah buku berjudul Berkat Diburu. Ia dan rombongannya merasakan seakan berada di surga lantaran ketika menginjakkan kakinya di pulau ini, mereka menghirup aroma harum yang menyenangkan yang berasal dari tanaman aromatis. Louis bahkan sangat terpesona lantaran minyak hasil sulingan dari pepohonan ini dapat menyembuhkan rombongan mereka yang terkena penyakit. Di pulau eksotik ini ditumbuhi oleh pepohonan yang sangat subur. Batangnya berwarna putih, daunnya runcing dan berwarna kehijauan, serta memiliki aroma yang sangat harum. Pepohonan itu kini dikenal dengan sebutan pohon kayu putih. Mungkin kebanyakan teman-teman sudah sangat familiar dengan tumbuhan ini. Mungkin juga ada beberapa teman-teman yang pernah melihat, menyentuh, atau bahkan memanjatnya. Atau setidaknya teman-teman pernah mengoleskan minyak yang berasal dari tanaman ini. Jika Mimin tunjukkan gambar ini, maka teman-teman pasti akan berkata, "Oh, macam tuh." Kayu putih telah dikenal luas oleh masyarakat Melayu dengan sebutan galam. Namun, di beberapa daerah di Indonesia lebih dikenal dengan nama yang berbeda-beda, tergantung dari tempat pohon ini tumbuh. Misalnya, kayu putih lebih dikenal dengan sebutan bajule di Ternate, sakelan di Pulau Seram, dan kilam, elan atau ilan di Ambon. Kayu putih
adalah jenis tumbuhan yang berasal dari genus Melaleuca dan sangat berkerabat dekat dengan pohon dari anggota suku jambu-jambuan. Tumbuhan ini tumbuh baik terutama di Indonesia bagian timur dan Australia di bagian utara. Namun demikian, dapat pula ditemukan di daerah-daerah lain yang memiliki musim kemarau yang jelas, seperti Nusa Tenggara dan beberapa daerah di Pulau Jawa. Salah satunya adalah Gunung Kidul dari daerah istimewa Yogyakarta. Di Indonesia, ada dua jenis pohon kayu putih yang kita kenal luas, yaitu Melaleuca kayu putih dan Melaleuca leucadendra. Jenis Melaleuca kayu putih berasal dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Maluku. Selain itu, juga ditemukan di Kamboja, Myanmar, Thailand, Nugini, hingga Australia Barat. Kayu putih dari spesies ini juga telah dikenal di Asia Timur, seperti di Taiwan dan Cina. Sedangkan Melaleuca leucadendra berasal dari Maluku, Nugini, Queensland, hingga Australia Barat. Jenis ini juga telah dikenal di Gabon, Honduras, Pulau Nicobar, hingga Trinidad dan Tobago. Kayu putih lebih menyukai daerah-daerah di kawasan pantai yang lembab dan panas. Namun, kayu putih juga dapat tumbuh di berbagai kondisi lingkungan, termasuk di dataran pantai berawa serta daerah tergenang air selama musim hujan pada kedalaman lebih dari 1 meter. Kayu putih merupakan tanaman berumur panjang. Ia dapat tumbuh dengan cepat walau berada di daerah tergenang air, apalagi di tanah yang berdrainase baik. Pohon kayu putih memiliki ciri yang unik baik pada bagian daun, batang, maupun bunganya. Batang pohon kayu putih memiliki tinggi 10 hingga 20 meter dan berwarna putih keabu-abuan. Batang pohonnya tidak terlalu besar dengan percabangan yang menggantung ke bawah. Batang pohon kayu putih terbungkus oleh kulit yang tebal dan berlapis-lapis serta dapat dilepas dengan mudah. Kulit berlapis-lapis ini bersifat kering dan lunak seperti gabus. Batang pohon kayu putih tidak dapat digunakan sebagai bahan konstruksi karena kayunya yang relatif kecil dan mudah lapuk. Namun, batang pohon kayu putih mudah dibelah dan mudah retak sehingga banyak digunakan untuk kayu bakar. Bunga kayu putih terdapat di pucuk ranting-ranting pohon dan hampir di setiap pucuk ranting terdapat bunga. Bunga pohon kayu putih berbentuk seperti lonceng, daun mahkota berwarna putih, dan kepala putik berwarna putih kekuningan yang keluar di ujung percabangan. Ketika bunga menghasilkan buah, maka buah akan menghasilkan beberapa biji yang sangat halus dan ringan. Waktu yang dibutuhkan untuk proses perkembangan organ generatif dari tahap inisiasi bunga hingga buah masak adalah 277 hari. Sedangkan untuk daunnya, daun kayu putih berbentuk runcing, tipis, permukaan rata, tangkai pendek, kuat, mempunyai lebar antara 0,75 hingga 4 cm dan panjang daun antara 4,5 hingga 15 cm. Bentuk daun berbeda-beda walaupun dalam satu jenis. Biasanya, daun kayu putih berbentuk lonjong, lancet, atau oval. Serta dilihat dari warna kuncup daunnya, kayu putih mempunyai variasi warna merah, putih, dan kuning. Daun kayu putih yang biasa digunakan untuk produksi minyak atsiri mengandung senyawa aromatik berupa eukaliptol. Teman-teman tentu pernah menggunakan minyak kayu putih, bukan? Minyak dengan aroma khas ini diperoleh melalui hasil penyulingan dari daun pohon kayu putih. Minyak ini biasanya kita oleskan ke kulit dan khasiatnya langsung terasa, yaitu dapat melancarkan peredaran darah dengan melebarkan pori-pori kulit, sehingga badan kita akan menjadi lebih hangat.
Selain itu, minyak kayu putih juga biasa digunakan untuk meredakan sakit kepala dan hidung tersumbat, mengobati luka kecil, dan meningkatkan konsentrasi. Bahkan, ada sebuah penelitian yang menyebutkan kandungan eukaliptol pada minyak kayu putih dapat mengobati penyakit-penyakit kronis. Eukaliptol memberikan efek antiinflamasi pada berbagai penyakit, termasuk penyakit pernapasan, pankreatitis, kerusakan usus besar, serta penyakit kardiovaskular. Nah, peran eukaliptol dalam penyembuhan penyakit kronis ini dilakukan dengan menekan produksi hormon sitokin yang dapat menyebabkan inflamasi atau pembengkakan pada organ yang terluka. Sehingga, eukaliptol dianggap sebagai salah satu senyawa potensial penting untuk pengobatan penyakit-penyakit kronis. Sekedar informasi saja, Mimin juga pernah iseng melakukan uji aktivitas antibakteri minyak kayu putih pada bakteri patogen Staphylococcus aureus. Bakteri ini biasa dianggap sebagai penyebab ketika seseorang mengalami diare. Nah, pada waktu itu, sebelum melakukan pengujian, Mimin cek dulu kandungan senyawa yang terkandung dalam minyak kayu putih. Pengecekan dilakukan menggunakan sebuah alat yang disebut dengan gas kromatografi dan mass spektrofotometri. Hasilnya, senyawa yang paling dominan terkandung dalam minyak kayu putih adalah 1,8 sineol atau yang lebih dikenal dengan sebutan eukaliptol sebesar 50,95%. Lalu setelah Mimin uji kandungan senyawa penyusun, Mimin kemudian mengujinya lagi terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Hasilnya, zona hambat yang terbentuk mencapai 33 mm. Karena penasaran, Mimin coba bandingkan dengan beberapa hasil pengujian antibiotik terhadap bakteri ini. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Uji aktivitas antibakteri yang dilakukan oleh Zwardi pada tahun 2007 terhadap bakteri ini menunjukkan diameter zona hambat beberapa antibiotik seperti amoxicillin dan kawan-kawannya memiliki zona hambat berkisar antara 16 hingga 30 mm. Hal ini tentunya memiliki zona hambat yang lebih rendah dibandingkan minyak kayu putih. Mimin curiga, minyak kayu putih dapat memiliki aktivitas antibakteri yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa antibiotik lain yang dijual di pasaran. Namun, ini hanya sebatas penelitian yang Mimin lakukan saja ya. Perlu ada pengujian lain untuk validasi hasil. Karena kita tidak boleh mengklaim sesuatu jika kita tidak melakukannya dengan standar tertentu. Nah, selain bermanfaat pada produk kesehatan, pohon kayu putih pun memiliki kegunaan lain. Kayunya bisa digunakan untuk konstruksi maupun sebagai bahan kerajinan karena memiliki tingkat kepadatan yang cukup, kuat, dan teksturnya halus. Selain itu, pohon kayu putih juga terlihat banyak digunakan sebagai tanaman hias. Daunnya yang rindang memberikan kenyamanan dalam penuduhan halaman rumah dan jalanan. Pohon kayu putih juga dapat digunakan untuk mereboisasi hutan yang tandus karena adanya tumbuhan yang sangat baik. Indonesia beruntung memiliki tanah yang subur serta tumbuhan herbal yang melimpah. Kayu putih sudah lama terkenal sebagai tanaman herbal berkhasiat. Kayu putih termasuk tanaman herbal warisan Nusantara. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan tanaman herbal lain, masih sedikit yang mengkampanyekan tumbuhan herbal satu ini. Sehingga pemanfaatan tumbuhan ini belum begitu maksimal. Hal ini bisa jadi karena penelitian tentang tanaman ini masih begitu sangat minim. Penelitian yang berkutat mengenai minyak kayu putih hanya sebatas bagaimana meningkatkan produksinya saja. Dari sekian banyak penelitian yang dilakukan, tidak satu pun yang meneliti bagaimana mengkonversi kandungan senyawa aktif di dalamnya menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
Padahal, jika orientasi kita terhadap pemanfaatan, bisa jadi suatu saat nanti kita bisa menemukan obat mujarab dari tanaman adaptif ini. Untuk itu, kita tidak boleh hanya berpikir menjadi sesuatu yang biasa saja. Karena menjadi sesuatu yang biasa, itu biasa. Maksudnya, kita tidak boleh hanya sebatas mengikuti apa kata orang saja. Hanya sebatas mengekor seperti bebek yang berbaris. Gunakanlah kelebihan yang kita miliki untuk kehidupan yang lebih baik dan menjadi lebih baik.